Dan kami undang pula Kepala Sekretariat PKPSDA Wilayah Sungai Jeneberang untuk mengambil tempat. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Hormati. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan SDA wilayah sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 20 Juni 2022. Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua PKPSDA Wilayah Sungai Jeneberang. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Yang ketiga, Balai Besar Wilayah Sungai BPWS Pempengan Jeneberang sebagai pengelola bendungan Pilih-Pilih belum pernah menerima permohonan atau rekomendasi teknis terkait izin usaha pertambangan di lokasi tersebut. Antara otoritas lain dan ekonomi lain ini ada kesenjangan. Di sini ada kesenjangan.
pemerintah selaku pemegang otoritas dan pengusaha selaku pemegang ekonomi naik, ada kesegangan yang saya lihat semakin hari semakin kelihatan di depan mata. Nah ini problem mungkin bisa dijadikan bahan renungan untuk kita semua. Untuk tahun 2022 ini sebagaimana disampaikan di Undang Cipta Kerja kemarin, turunannya ada PP 5, ada PP 6 dan seterusnya. Semua pelaku usaha yang berkegiatan di sektor pertambangan pertama harus berbadan hukum. Sudah banyak masyarakat yang menikmati, yang bisa hidup dari sana. Saya Pak jujur, setelah pulang dari sana tadi, saya sudah dipakakoi sama masyarakat di sana. Inikah tim yang akan menghentikan mata pencarian masyarakat di Paranglawe? Jadi saya sudah dipakakoi, makanya saya tidak melihat ini teman-teman ada sesuatu yang semestinya perlu sosialisasi di sana. Kemudian untuk bapak-bapak yang di atas ini, saya mau menyampaikan sedikit tentang sejarah Bili-Bili. Sejarah Bili-Bili itu kalau persoalan tanahnya itu sampai sekarang sudah tidak ada masalah. Mulai dari pembebasan, dan itu menyangkut beberapa kementerian yang ikut dalam pembebasan Bili-Bili. Jadi dia bilang ada oknum tertentu yang saya singgung di media, saya bilang enggak begitu Pak. Bapak di media menyatakan tidak ada temuan, padahal jelas-jelas investigasi lapangan teman-teman yang ada di lapangan itu pada saat turun. Jadi saya sampaikan kepada Bapak siapa namanya tadi? Bikin pagar. Yang besar suaranya tadi Bapak? Bikin pagar. Tolong Pak, bikin pagar di sana supaya tidak ada yang masuk. Undang-undang apa saja yang kita bikin, kalau tidak ada pagar dibobol oleh ahli Pak. Tidak pagar. Iya, harus ada pagar. Di situ kan kita dapat penambang biar didapat. Ya, ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 6. Dengan mengatasnamakan bahwa yang menyuruh menambang itu ini siapa ini PT Stira. Yang parahnya di sini saya lihat karena dia merusak greenbelt Pak. Dia bikin akses, dia rusak itu greenbelt untuk membuat akses untuk mobilisasi material ya. Iya kalian yang itu di situ. Pertanian, balai berbeda, tidak penilaian. Sehingga apa maksudnya? Cuman karena otoritas negara memberi kewenangan kepada Kementerian SDM hingga turun untuk memproses rekomendasi teknis. Ini masih statusnya eksplorasi, jadi bukan izin untuk operasional pertambangan. Itu satu. Yang kedua, mudah-mudahan nanti oleh kementerian akan memberi data ke kami mana yang existing, maksudnya tahapan liu, eksplorasi atau sampai diproduksi. Pengawasan tiap hari Pak, saya melakukan pengawasan. Jangankan tiap hari Pak kita keliling. Nah, kendalanya sekarang kita yang lakukan pengawasan, kita lagi yang dipanggil sama Polda. Itu Pak masalahnya. Itu, yang perusahaan seperti itu Pak. Dengan alasan bahwa kita merentangi IO, padahal itu tanah kita. Banget
Rantai Tanda Toraja, kemudian ada lagi stasiun penerbangan di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Kemudian untuk pengamatan hujan, kita diperkuat kurang lebih 250 pos pengamatan. Ya. Pengelolaan hidrologi pada Dinas PU. Jadi ada 4 kegiatan pengelolaan hidrologi di Dinas PU. Yang pertama pengelolaan pos curah hujan, yang kedua pengelolaan pos muda air, yang ketiga pengelolaan kualitas air, kemudian pengelolaan yang memadai. Itu amanat Perpres yang ada terkait kebijakan SIK 3. Harapan yang tujuan outcome yang ingin kita dapatkan dari kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tantangan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan iklim dan peningkatan intensitas penggunaan air. Dalam artian kalau kita lihat, sudah lama ini kayaknya kerangnya tidak pernah dibuka-buka. Iya. Kemudian timbul pertanyaan dalam hati kami pada saat itu, apakah ini terus-terusan mengirim data atau bagaimana? Dan kalau dia mengirim data, kemudian datanya itu akurat atau tidak? Iya. Karena ini pengamatan kami di lapangan, Pak. Saya tidak tahu apakah yang 10 pos curah hujan ini masih aktif atau tidak. Karena setahu saya, kalau saya tidak salah yang disebut itu yang masih peninggalan dari Dinas Pertanian. Untuk balai dulu ini ada kan 58 pos yang ada. Yang saya ingin tanyakan, Pak, pertama persoalan rekrutmen tenaga yang melakukan pemantauan itu termasuk dengan tenaga yang 18 orang ini, karena sebenarnya kalau pertimbangannya sudah cukup 18 dengan 58 orang bisa tertangani. Mana kondisi air yang ada di atmosfer sampai jatuh ke permukaan tanah. Jadi jelas informasinya berbeda, itu dulu yang harus kita ketahui. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa untuk membangun daripada portal SIK 3 ini memang perlu dukungan dari pemangku kebijakan di tiap-tiap instansi. Di segala sendiri, baik dari Balai, BMKG, SDM, sehingga kedepannya. Dan memang ini ada rekomendasi dari sidang rekomendasi tahun lalu, itu pelan-pelan kami sebagai koordinator itu sudah pengelolaan hidrologi di Direktorat Jenderal Sumber Air merupakan kegiatan wajib balai. Jadi tiap tahunnya itu ada, cuman kalau saya melihat penganggaran untuk pengelolaan hidrologi di BBWS Mampengan Barang, menurut saya sendiri itu masih jauh dari jumlah pos yang 202 pos itu tersebar.